Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Sana dengan NIM H1D024021. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi dengan tema Sistem Informasi Klinik dan Rekam Medis yang saya buat. Pada bagian ini saya akan mendemokan bagaimana alur penggunaan sistem tersebut. Pertama, pengguna melakukan login ke dalam sistem dengan memasukkan username dan password. Setelah login berhasil, sistem akan mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai dengan role masing-masing. Sebagai contoh, saya masuk sebagai pasien. Jika sebelumnya pasien belum memiliki akun, maka akan diarahkan untuk mendaftar akun terlebih dahulu. Di sini akan disuruh mengisi data tersebut. Saya akan contohkan. Pada sebelumnya, NIK terdapat kesalahan dikarenakan nomor di sini belum sesuai dengan tanggal lahir. Nah, registrasi berhasil. Sekarang tinggal memasukkan username yang kita tadi isikan. Di sini, pasien dapat melakukan pendaftaran antrian dengan memilih dokter yang tersedia. Tinggal buat janji baru, pilih dokter. Setelah data disimpan, maka sistem secara otomatis akan memberikan nomor antrian.
ini juga bisa di download. Kemudian saya akan mencontohkan jika pasien tersebut adalah perempuan. Maka di sini tanggal lahir akan ditambah dengan 40. Jika di sini tanggalnya adalah 20, berarti di sini 60. Nih. Saya akan masuk sebagai dokter. Nah, pada halaman dokter dapat melihat daftar antrian pasien yang masuk. Ada jadwal periksa. Lalu dokter bisa memilih salah satu pasien untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah melakukan pemeriksaan pada pasien, dokter bisa mengisi data rekam medis seperti diagnosa dan catatan pemeriksaan, serta resep obat maupun catatan tambahan untuk pasien. Setelah disimpan, data rekam medis tersebut akan tersimpan di dalam sistem dan akan terlihat pada halaman dashboard pasien, halaman jadwal antrian pasien. Dan juga status di sini akan menjadi completed, bukan pending lagi. Kemudian saya akan login sebagai admin
Kemudian masuk ke halaman login admin. Pada halaman ini, admin memiliki akses untuk mengelola dalam sistem. Sebagai contoh, admin dapat mengelola data pasien dengan melihat daftar pasien yang sudah terdaftar, dan admin juga bisa menambahkan data pasien baru secara manual. Ini apabila pasien melakukan administrasi secara manual di rumah sakit. Selain itu, admin juga dapat mengelola data dokter dengan cara yang sama seperti pasien, yaitu bisa mengedit maupun menghapus data yang ada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur kode program yang digunakan dalam sistem ini. Pertama, terdapat kelas database, yang dimana berfungsi untuk mengatur koneksi ke database. Kelas ini menggunakan PDO sebagai metode koneksi sehingga lebih aman dan fleksibel. Selain itu, digunakan juga konsep singleton, yang berarti koneksi database hanya dibuat satu kali dan dapat digunakan secara bersama oleh seluruh bagian sistem. Kedua, terdapat kelas out yang digunakan untuk mengelola proses autentikasi pengguna. Di dalam kelas ini, terdapat fungsi untuk login, logout, serta pengecekan session. Dengan adanya kelas ini, proses validasi user menjadi lebih terpusat dan tidak perlu ditulis ulang di setiap halaman. Lalu di kelas selanjutnya ada appointment model, di mana di sini digunakan untuk mengelola antrian pasien, yang di dalamnya terdapat fungsi untuk menambahkan data appointment dan mengambil data berdasarkan dokter. Lalu sistem ini juga secara otomatis menentukan nomor antrian dengan mengambil nomor terakhir dari database, kemudian menambahkannya 1. Lalu terdapat kelas medical record model, di mana di sini digunakan untuk menyimpan data rekam medis pasien. Data ini dihubungkan dengan appointment sehingga setiap kunjungan pasien akan memiliki satu rekam medis yang sesuai. Lalu ada patient model. Di sini seperti yang saya bilang tadi, jika yang melakukan registrasi itu adalah perempuan, maka akan ditambahkan 40, jadi tanggal ditambah dengan 40. Lalu pada folder public, di mana di sini terdapat file-file yang berfungsi sebagai penghubung antara tampilan dan model. File-file ini mengambil data dari model, kemudian menampilkannya dalam bentuk interface kepada pengguna. Dengan demikian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.